Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Bu. Alhamdulillah berarti hadir semua ya hari ini. Anak-anak, sebelumnya kita mulai belajar. Silahkan kita on cam dulu ya. Baiklah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Baik, anak-anak, sebelumnya kita masuk ke materi yang baru. Siapa di antara kalian yang masih ingat pelajaran yang Ibu ajarkan pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Nah, jadi minggu kemarin Ibu mengajarkan tentang hukum Hooke, yaitu jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan jawabannya? Saya, Bu. Silahkan. Jadi, hukum Hooke adalah tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Ya, benar sekali. Jadi, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Hooke, yaitu tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita masuk ke materi baru, yaitu hukum Newton. Jadi, kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah kalian mampu menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum Newton, serta mampu menggunakan alat-alat sederhana yang berhubungan dengan hukum Newton. Selain itu, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat menerapkan contoh sederhana yang berkaitan dengan hukum Newton dalam berbagai media. Sebelum kita mulai, kemarin sudah dibentuk kelompok kan? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita berdiskusi secara kelompok, Ibu akan memperlihatkan kalian suatu video. Untuk link video sudah Ibu kirimkan ke WA Group. Silahkan kita simak di WA Group ya. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, apakah ada permasalahan dari video tadi? Siapa yang ingin mengungkapkan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Jadi, dari permasalahan video tadi, si anak kucing tidak mau menggunakan sabuk pengaman. Dan, permasalahan pertama itu saat jalanan tikungan. Pada saat itu, si anak kucing ingin meraih boneka teddy bear-nya. Tetapi bonekanya itu tidak diberikan sabuk pengaman, sehingga bonekanya terjatuh miring ke samping. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Di video tersebut tiba-tiba ada domba yang lewat dan mobilnya rem mendadak. Jadinya boneka tersebut jatuh ke depan. Oke, nah anak-anak, yang tadi diungkapkan oleh teman-teman kalian itu benar semua dan sudah sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi
Setelah kita menonton film dan tahu apa permasalahannya, nanti kalian berkelompok untuk mengetahui bagaimana permasalahan itu bisa terjadi. Sekarang kalian melakukan diskusi kelompok melalui WA Group. Nanti Ibu kirimkan LKPD masing-masing untuk kalian secara bersama-sama kelompok kalian masing-masing ya. Ayo sekarang kita mulai diskusinya. Anak-anak, sekarang telah selesai kalian menonton video yang menggambarkan anak kucing yang berada di mobil. Sekarang kita mau praktekkan bagaimana menggunakan alat-alat sederhana untuk membuktikan adanya permasalahan yang telah terjadi, yang telah kalian ungkapkan. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 LKPD, sudah Ibu kirimkan, dan silahkan dibuka. Dan diikuti tata caranya, kemudian kalian buatkan video dan kirimkan kepada saya melalui WA. Anak-anak, setelah Ibu melihat video kalian, ya, kalian melakukan percobaan. Sekarang Ibu mau kalian presentasikan hasil dari percobaan kalian tadi. Silakan kelompok 1. Jadi kertas ditarik secara perlahan, gelas itu ikut bergerak, tetapi ketika kertas tersebut ditarik secara cepat, kertas tersebut menjadi diam. Oke. Untuk kelompok 4, silakan. Menurut kelompok kami, dari hasil percobaan pertama, ketika kertas yang di atasnya terdapat gelas ditarik secara perlahan, mengakibatkan gelas di atas kertas bergerak mengikuti arah kertas yang ditarik. Sedangkan pada percobaan kedua, ketika kertas yang di atasnya terdapat gelas ditarik secara cepat, mengakibatkan gelas di atas kertas tidak bergerak mengikuti arah kertas yang ditarik. Oke anak-anak, dari kelompok mana yang dapat menarik kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan tadi? Saya, Bu. Jadi kesimpulannya adalah benda akan tetap diam atau bergerak terus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada gaya benda sama dengan 0. Baiklah. Ya, itu saja materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Silakan Radit. Baik, Bu. Menurut kelompok kami, dari hasil percobaan pertama ketika kertas yang di atasnya terdapat gelas ditarik secara perlahan, mengakibatkan gelas di atas kertas bergerak mengikuti arah kertas yang ditarik. Sedangkan pada percobaan kedua, ketika kertas yang di atasnya terdapat gelas ditarik secara cepat, mengakibatkan gelas di atas kertas tidak bergerak mengikuti arah kertas yang ditarik. Ada yang lain? Boleh saya menambahkan, Bu? Ya, silakan. Jadi pada materi tadi, berbunyi benda akan tetap pada kondisi awalnya. Benda yang memiliki gaya bekerja 0, maka percepatan juga besarnya 0 atau A sama dengan 0. Dan akan memiliki 2 kemungkinan, yaitu diam di tempat. Karena tidak ada percepatan atau perlambatan yang menjadikannya bergerak. Oke, terima kasih. Baiklah, anak-anak, materi kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.